kayak Ya gitu. istilahnya jadi untuk memeriksa Iya, jadi tuh dulu sebelum tuh rukyah gitu kan, heeh, jadi ada medianya eh, jin untuk dimasukkan iya, ke jin muslim kayak gitulah katanya. Dan itu pun diwawancarai. kami nggak dipegang sama sekali, hanya untuk melihat. Saya belum hamil itu karena medis atau mungkin karena sesuatu hal. Ya, Ya, karena ya memang ada beberapa kasus yang memang belum hamil itu memang karena ada seseorang yang ngirim sesuatu untuk ya menutupi dan bisa. lain sebagainya kayak gitulah, intinya seperti itu. Nah, saat itu dan katanya orang itu tuh katanya ini masalah medis kok, bukan masalah yang macem-macem kayak gitu. Ini bukan dukun loh Ini bukan temennya. dukun, ini ustadz. Ini ustadz dan dia pintar rukyah ya, terus Terus hanya ini mendatangkan pengobatan secara islami lah. ya kayak gitu. Dan di situ katanya memang bukan bukan apa namanya, bukan ditutupi yang hal-hal yang goib-goib kayak Gaib gitulah, enggak. enggak, cuman ini masalah medis kayak gitu. Oh ya udah, berarti masalah medis. Terus disarankan untuk program dokter lagi, terus sama disarankan untuk makan buah labu, labu kuning itu loh yang kayak Cinderella gitu, labu itu loh, labu apa namanya ya, pokoknya labu lah, Labu biasa labu aja, labu sama bunganya yang daun buat bawang. kolak itu ya. Iya, Oh, yang buat kolak itu labunya sama bunga daun bawang saat itu. Nah, yang konsumsi istri, yang makanya saya konsumsi saya. nggak Nah, begitu tahu. saya kan nggak terlalu suka ya makanan-makanan yang aneh yang baru itu, saya tidak suka gitu. Di situ ya labunya saya kadang di kolak, kadang di hanya direbus kayak gitu, hanya ya di kayak gitulah, diolahnya macam-macam, kadang digoreng kayak mendoan, kayak pisang goreng kayak gitu. Terus bunga daun bawangnya itu kadang dibikin pecel, kadang dibikin di sayur apa gitu ya, bebas ya, rasanya kayak memang kayak daun bawang kayak gitu lah. Nah, habis itu kami memutuskan kembali program dokter, tapi kali ini dengan dokter yang berbeda. Jadi ini adalah dokter keempatnya kami kayak gitu, dokter keempatnya kami. Terus di situ saya itu meyakinkan diri saya untuk mau program dokter lagi. Kenapa saya nggak mau dokter periksa dokter lagi? Karena saya yakin dokter itu pasti nyaranin saya untuk diet lagi. Diet. Saya nggak mau kayak gitu, maksudnya tuh saya nggak suka diet kayak gitu loh. Saya karena saya hobinya makan kayak gitu kan. Karena saya takut itu dokter saya itu akan menyarankan saya untuk diet lagi. Akhirnya kan saya mikir, duh program lagi nggak ya, ke dokter lagi nggak ya. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ke dokter. Saat itu ke beda rumah sakit lagi, ke dokter yang berbeda, kali ini dokternya perempuan. Terus di USG waktu itu hasilnya apa namanya, di USG itu ada Benjolan kantung, apa ya? bukan ada Iya kantung kantong. kayak gitu. Dan waktu itu tuh hasilnya gini, ini ya, hasil USG-nya tuh kayak gini, hanya buletan-buletan aja gini. Dan saat itu dokternya itu suruh apa, pepet tes urin, dan hasilnya waktu itu adalah negatif ya. Akhirnya dokter itu mendiagnosa atau menyimpulkan bahwa buletan ini adalah mungkin adalah sisa darah haid Yang menggumpal. yang mengumpul di rahim saya waktu itu. Tapi setelah saya berbaring di meja objin di tempat USG itu saya pertama kali melihat ini tuh langsung dek kayak gitu loh, langsung kantong apa ya gitu, terus kayak langsung apa ini kantong kehamilan kayak gitu ya. Tapi setelah di PP tes negatif kayak gitu. Tapi di situ saya kemudian setelah dokter mendiagnosa seperti itu, kemudian saya berpikir lagi, ya iyalah negatif kayak gitu. Di perjalanan saya pulang,
Saya berpikir, ya iyalah negatif, wong waktu itu saya belum telat kayak gitu kan, belum saatnya hamil kayak gitu kan. Ya pasti kalau di PPTS negatif. Biasanya kalau PPTS kan telat 14 harian lah, kurang lebih telat 14 harian baru ketahuan positif atau negatifnya. Lah ini kan belum telat kayak gitu. Terus disarankan untuk kontrol 2 minggu lagi ya. Iya, kontrol ulang. Kontrol ulang 2 minggu lagi dan hasilnya seperti ini. Enggak ding ya. Enggak, belum kontrol. Suruh kontrol lagi. Belum kontrol lagi. Malah kowe pepet Suruh. Ini suka aku Enggak. sing kon ngepepet tes. Bukan, kan? Habis dari rumah sakit yang ini, yang dapat hasil ini, terus dokter menyarankan saya untuk HSG. Ingat nggak yang di rumah sakit RSUD itu? Terus sudah ya. Habis ini itu saya 2 minggu lagi, saya disuruh untuk janjian sama dokter untuk HSG ya, untuk HSG. Terus saya akhirnya ke rumah sakit yang bisa HSG, terus janjian. Nah di situ setelah janjian ternyata suruh nunggu mens. Nah suruh nunggu mens itu, ya udah akhirnya kami pulang, kami memutuskan untuk nunggu mens. Tapi di tengah-tengah penantian mensnya itu ternyata belum tahu ya. Terus akhirnya pokoknya di tengah-tengah penantian itu selama 2 hari itu saya kerjaannya tidur terus ya, seharian itu tidur terus. Bahkan kerjaan kayak home sharing itu Mas Joni yang ngisi ya, saya seharian, pokoknya hari Sabtu dan Minggu, saya ingat banget Sabtu dan Minggu itu saya tidur terus sampai akhirnya beberapa kali Mas Joni nyuruh coba sih PPTS kayak gitu. Itu sudah telat waktu itu, tapi saya biasa aja karena saya biasa haidnya memang telat kayak gitu. Sudah biasa haidnya telat kayak gitu kan, biasa kecewa gitu. Bayangkan PPT sebanyak ini gitu ya, membayangkannya saja sudah nantilah kayak gitu. Mau PPT itu sudah males duluan, takut kecewa kayak gitu. Padahal suami udah mendorong terus tuh, ayo PPT kayak gitu. Jadi gini teman-teman ya, di pas momen saya nyuruh istri, biasanya nggak pernah saya nyuruh istri untuk nggak pernah untuk PPT. Kenapa? Karena sebelum itu saya ini juga bukan masalah klinik lagi, saya nggak begitu percaya. Bukan masalah pikiran apa ya istilahnya tuh gaib lagi, bukannya. Jadi saya mimpi dalam satu hari dengan tidur 2 kali ya, satu hari tidur 2 kali, yaitu jam siang saya tidur, mimpinya sama. Bayangkan teman-teman, mimpinya saya positif, istri saya positif, dan ketika saya tidur lagi sama, mimpinya positif, tapi ketika bangun saya kecewa. Nah disitulah saya punya inisiatif untuk menyuruh istri untuk PPTS. Padahal sebelum itu nggak pernah saya nyuruh istri saya itu untuk PPTS, itu nggak pernah. Sampai akhirnya saya mau untuk PPTS pagi-pagi subuh kayak gitu ya. Habis subuhan, habis dari musola, saya memberanikan diri untuk PPTS. Untung saya masih punya stok PPTS ya, karena saya itu kalau sekali beli itu 10, 20 gitu ya, banyak banget. Dan saya masih punya PPTS. Mas Joni waktu itu habis subuhan langsung tidur lagi, saya ke kamar mandi untuk PPTS. Nah di situ saya deg-degan banget. Karena apa? Deg-degannya itu ya takut positif, tapi takut kecewa kayak gitu. Terus sampai akhirnya sudah di PPTS. Takut positifnya kenapa? Ya maksudnya deg-degan ya gitu, bukan takut tapi kayak deg-degan ya gitu. Terus ternyata yang muncul adalah garis 2 tapi samar. Dan di kamar mandi itu terus saya kayak orang kaget, kayak orang linglung gitu. Aduh, aku harus ngapain ini? Aduh, ini apa ya maksudnya gitu. Karena waktu itu yang muncul kayak gini ya.
jadi garis dua tapi samar kayak gitu. Dan waktu itu yang saya rasakan adalah bukan langsung seneng, bukan langsung apa gitu ya, tapi langsung tuh saya langsung aduh aduh saya harus ngapain harus sujud syukur dulu atau harus nyiram pipisnya dulu atau harus apa dulu kayak gitu kan ya. Terus akhirnya apa saya bersihkan ya gitu ya, terus saya keluar apa namanya, saya langsung sujud syukur ya, keluar kamar mandi saya langsung sujud syukur di situ. Dan saya bingung, aduh HP apa ayah dulu ya. Ya itu tuh teman-teman, jadi Jadi saya kebiasaan mikirnya tuh, istri saya mikirnya saya itu HP-nya itu mau buat foto dulu atau mau bangunin ayah dulu. Nah, di tengah-tengah jingkrak saya, bahagia saya dan kebingungan saya, mama saya lewat kamar dan melihat saya kan. Terus akhirnya tanya ada apa gitu kan ya, langsung tak tunjukin hasil PP tesnya ini. Nah, dalam posisi Mas Joni masih tidur di ranjang, mama masuk dan kami sama-sama bahagia pelukan, sujud syukur bareng-bareng kayak gitu ya. Baru di situ saya bangunin Mas Joni. Dan bagaimana ekspresinya? Nanti aku cari videonya ya, bagaimana ekspresinya Mas Joni kalau masih ada ya. Nanti kalau masih ada nanti aku masukkan di sini. Dan di situ alhamdulillah hasilnya positif ya. Dan alhamdulillah langsung pagi-pagi Mas Joni saya suruh buat ngambil nomor antrian ke rumah sakit. Dan mana hasilnya tadi? Dan setelah di USG hasilnya seperti ini. Dan setelah di USG itu usia kehamilannya sudah 7 minggu saat itu gitu. ya alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah penantian kami selama 42 bulan atau 3,5 tahun itu adalah penantian yang tidak sia-sia. Ternyata apa yang dibilang Mas Joni, keyakinan yang diberikan oleh suami saya kepada saya itu memang nyata dan menjadi kenyataan kayak gitu. Ini momen lagi teman-teman ya, dikala di saat istri saya itu ribut gitu ya, jadi senangnya luar biasa gitu ya sama ibunya waktu pelukan. Saya udah agak setengah bangun gitu ya, ada apa gitu ya, kok istri saya girang, apa nangis, apa karena apa gitu ya, apa karena ada sesuatu atau apa gitu ya, saya nggak tahu gitu ya karena masih pagi. Terus istri saya nyamperin saya, terus liatin gitu ya, Ngeliatin dan gak ada kaget-kagetnya sama sekali. Coba. nggak ada kaget-kagetnya dan nggak ada apa ya istilahnya kayak gimana gitu, nggak. Tapi ada tapinya, memang saya itu tipe orang yang susah untuk diterka ya teman-temannya. Jadi momen di saat itu saya juga bingung gitu loh, mau ngapain gitu ya. Malah saya dalam hati ketika ini loh ya, saya itu hamil gitu ya, saya dalam hati ya Allah alhamdulillah. Nanti teman-teman coba lihat videonya ya, itu juga kadang saya lihat video saya sendiri juga aneh gitu, lucu gitu ya. Tapi di saat istri saya nyuruh untuk apa ngantri Ambil nomor nomor ya, antrian ambil ke nomor rumah antrian, sakit. itu memang di jalan ya, jika saya lewat apa perjalanan ke rumah sakit tersebut, memang nangis nggak ada hentinya teman-teman. Jadi sampai saya itu tak tutupin karena helmku tuh helm yang ada visornya, jadi langsung tutup, ada item-itemnya gitu loh, yang untuk kayak kacamata itu. Itu sebenarnya untuk nutupin bahwa aku nangis gitu sambil aku nyetir naik motor Vario ke rumah sakit yang saya tuju. Jadi nangis gitu di samping orang lalu lalang pagi-pagi, mau aktivitas kerja, mau sekolah, orang macet, kerumunan orang naik motor, dadar saya nggak ngurusin. Saya nangis ya sambil naik motor karena begitu senangnya saya punya anak. Jadi ya nano-nano lah ceritanya gitu.
Ya, intinya adalah pesan untuk semua teman-teman yang sedang memperjuangkan garis dua, pokoknya semangat ya, pokoknya Yakin. semangat dan yakin, karena itu yang menjadi modal utama. Semangat walaupun diomongin sana sini, semangat harus mendapatkan support mental dari orang-orang sekitar. Semangat untuk siapa yang berhasil silahkan ditiru, gitu. Itu pesan dari kami. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk berharap, karena harapan itulah, dimana ada harapan di situ pasti ada jalan, secercah harapan, gitu ya. Dan harapannya di sini kami bercerita, berbagi cerita di sini adalah semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Ya, kami nggak tahu mana yang waktu itu berhasil, gitu. Tapi yang terakhir kami lakukan saat itu adalah makan labu dan bunga Ya, daun bawang. Itu yang terakhir. Tapi kami nggak tahu nggak tahu, itu yang menyebabkan nggak. atau bukan. Heeh. Karena entah entah karena itu, entah karena hubungan kami yang waktu itu mungkin intens gitu ya, atau apapun itulah, ataupun hormon kami yang sedang baik, kami nggak tahu. Tapi yang jelas yang kami makan terakhir itu adalah buah labu dan kembang atau bunga daun bawang. Nah, di Padahal situ juga saya nggak yakin ya, juga pokoknya kami enggak. sudah lelah saat itu, lelah untuk berusaha, Jadi jadi kami pasrah aja deh, mengalir kayak gitu. Nah, di situ pesan untuk teman-teman semuanya, pokoknya semangat, tetap berjuang, karena di Lauful Mahfuz sana sudah ada anak yang sedang menanti. Ayo bunda, ayo ayah, kalian pasti bisa melewati ini semuanya. Dan alhamdulillah, di pembuatan video ini, alhamdulillah kehamilan saya sudah 8 bulan. Minta doanya teman-teman semuanya, semoga lancar sampai nanti lancar, persalinan, hamilnya lancar, kelahirannya lancar, dan insya lancar Allah sampai teman-teman persalinan. berikan kami kekuatan juga untuk terus belajar menjadi orang tua Nah, ya. gitu ya. Dan doa untuk teman-teman semuanya. Dan Dan kembalinya ini saya doakan adalah gambar terakhir USG. Ini waktu kemarin 7 rezeki. bulan. Sebenarnya ada sih yang 8 bulan, nanti saya taruh ya di sini. Nih, alhamdulillah. Ya, pokoknya doa terbaik lah buat teman-teman. Semoga semua yang sedang berusaha untuk memperjuangkan garis Oh dua. iya, Apa? Bunda, ada 3 hal ya yang teman-teman harus, apa istilahnya, bukan harus juga sih, maksudnya ini pesan dari saya ya. Satu, ya, usaha. Usaha itu bukan hanya sekedar usaha, karena sekedar dengan sungguh-sungguh beda ya. Kalau sekedar ya udah gitu kan, usaha aja gitu ya. Usaha itu harus sungguh-sungguh ya, maksudnya sungguh-sungguh itu dalam arti kalau pas kita usaha bener-bener kita cari, bener-bener kita pertaruhkan, bener-bener kita kita apa namanya, kita lakukan gitu ya. Yang kedua adalah, ya, oh ya, sebelum itu namanya usaha itu benar-benar loh teman-teman, yang nggak hanya sekedar itu jadi deket sama anak-anak, terus memantaskan diri untuk jadi seorang ayah ya. Yang kedua adalah doa ya. Saya berkeyakinan doa saya ikhlas sama Allah Tidak gitu ada ya. doa yang sia-sia. Ya, Doa itu ibarat kita mengayuh sepeda. Semakin terus kita, ini juga Bunda, kita kadang kan kalau doa suka suka apa ya, berlebihan, berlebihan ya. Jadi saya itu punya keyakinan, doa saya gini, ya Allah, kalau memang saya dikasih, kasihlah. Kalau memang sampai tua saya nggak dikasih, saya akan nunggu istri saya sampai menopause, baru saya baru angkat anak. Itu makanya alasannya kenapa saya sampai terakhir itu nggak mau angkat anak, karena saya yakin itu satu ya. Kedua, karena memang saya nggak mau, karena saya yakin punya Allah, dan yakin bahwa doa saya insya Allah terkabul, karena saya udah ikhlas gitu loh. Dan
beberapa yang mempengaruhi pikiran saya adalah jadi mertua, terus ada orang-orang yang bilang ayo sholat duha, sholat tahajud gitu ya, sampai saya nggak ngelakuin lagi teman-teman. Kenapa? Karena kok pamrih sih gitu loh, sama Allah kok pamrih gitu ya, ada maunya kayak gitu ya. Karena saya lebih baik memperbaiki kualitas sholat 5 waktu saya yang insya Allahnya itu yang saya perbaiki dulu gitu loh. Ya bagus dijalankan, cuman Ah, jangan sampai ah, dilakukan karena hanya disuruh orang ah, lain ah, kayak gitu kayak gitu intinya. ya Yang ketiga, intinya. Yang ketiga adalah yakin ikhlas, nah itu itu yang ya penting. 3 tips yang teman-teman bisa lakukan. Doa Yakin terbaik untuk ikhlas. teman-teman semuanya. Semoga yang sedang memperjuangkan garis 2 bisa segera terwujud, bisa segera menemukan merdekanya dan mendapatkan buah hatinya untuk kelengkapan keluarganya. Mungkin itu saja sharing dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk tetap berjuang, tetap berusaha. Ya, salam sehat, salam bahagia dari kami dan Amin. Saya doakan terus teman-teman. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.